adalah orang terdekat baginya. Ini yang harus kita perhatikan sebelum kita mempelajari inti kitab ini. Jadi tidak boleh bagi siapa saja yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah ya, untuk bersikap loyal istilahnya kepada orang yang memerangi yang tidak suka dengan Allah dan Rasulnya, walaupun dia itu adalah orang yang. Dan kesimpulan di sini diambil dari dalil dari Al-Quran. Dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, tidak akan pernah engkau menemukan Muhammad suatu kaum yu'minuna billah, di mana mereka itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, begitu juga dengan hari akhir, yuwaduna man hadal, mereka berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au asyiratahum, ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan di hati mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan nanti di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang dimana surga tersebut terdapat anhar, yaitu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di sana, radhiyallahu anhum, wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah pada saat itu. Ulaika hizbullah, dan mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, dan sungguh golongan Allah tersebut dialah yang muflihun, yang selamat. Jadi ini adalah ayat ini turun ketika awal-awal Islam, di mana saat itu masih banyak kaum muslimin yang mereka itu ya bermuamalah tetapi berlebihan kepada kaum musyrikin, sehingga membuat iman mereka itu goyah. Yang mereka awalnya sudah masuk Islam, tiba-tiba akrab dengan orang yang menyembah berhala, akhirnya iman mereka itu goyah, sehingga membuat mereka itu ragu terhadap Islam itu sendiri. Sehingga turunlah ayat ini memerintahkan mereka untuk sementara ya, agar menjauhi orang-orang yang menyembah berhala, agar iman mereka tidak kuat. Artinya mereka menuntut ilmu terlebih dahulu, ya, mempelajari ilmu, sehingga ketika mereka bersama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa membantahnya ataupun memberikan dalil kepada mereka. Insyaallah ya. Nah, ini di mana dia adalah kalimat penjelas ya, kalimat penjelas. As-salitsatu, ya, dia adalah, kenapa dia, mungkin kita akan bertanya kenapa dia tu dan kenapa dia menggunakan tak marbutah, karena dia adalah penjelasan dari kata penjelas yang tidak ada yang di awal ya, yaitu al-masail, di mana dia adalah mufradnya al-mas'alah, dan al-mas'alah ini sama seperti bahasa Indonesia ya, permasalahan yang ketiga. Dan biasanya di bahasa Indonesia juga sama dia, kalau misalkan ya kami akan sampaikan beberapa hal, langsung tidak mengatakan hal yang pertama, hal kedua, tapi langsung pertama, kedua, ketiga gitu ya. Sama seperti bahasa Arab juga sama ya. Di sini dia mengatakan wajib bagi kita mempelajari beberapa permasalahan, langsung dia mengatakan yang pertama, ya, tidak mengatakan permasalahan yang pertama. Sama di bahasa Indonesia juga hampir sama. Kemudian permasalahannya adalah langsung ada titiknya di sini, anna. Di sini kita hapus ini, ada anna, di mana anna ini dia memiliki fungsi ya, bahwasanya dia ini saudaranya inna ya, yang memiliki fungsi ketika dia bersambung, pasti dia bersambung dengan isim, kata anda, dan kata benda ini dia harus berbaris atas ya, fathah. Ya. Dan kalimat penjelasnya, penjelas dari isim ini dia berbaris
dhammah. Ya, berbaris dhammah. Ya, tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Ya, misalkan contohnya Muhammadun, Muhammadun Rasulun. Ya, ini aslinya dalam bahasa Arab ya, ketika suatu kata dia sendirian, dia akan berbaris dhammah dua, dhammatain, Muhammadun. Dan ketika dia tidak menggunakan tanwin, dia Muhammadun ya. Dan kalimat ini ya kalimat utama, dan ini kalimat penjelasnya, Rasulun. Muhammad seorang Rasul, berarti Rasul ini dia kalimat penjelas dari Muhammad gitu ya. Dan penjelas ini harokatnya harus mengikuti yang dia jelaskan, karena Muhammad ini dia dun, berarti Rasulun juga sama ya. Kemudian kalau dia dimasuki dengan inna yang di sini, inna ini dia adalah huruf penguat ya, sesungguhnya gitu ya, huruf penguat. Kita ingin menguatkan ya bahwasanya kalimat yang di sini Muhammad Rasul ini lebih kuat lagi, lebih tegas lagi gitu ya. Maka kita katakan inna Muhammadan ya. Kita ganti yang di sini ini, harusnya dia dun berubah menjadi dan. Inna Muhammadan ya, karena sekarang dia menjadi isimnya inna ya. Inna Muhammadan tetap dia ya, Rasul. Inna Muhammadan Rasul yang berubah di awal saja ya, yang awalnya dia kalimat biasa, jadi Muhammadun Rasulun, Muhammad adalah seorang Rasul. Maka kita tekankan dia lebih tegas lagi, inna Muhammadan Rasul, sungguh Muhammad adalah seorang utusan gitu ya. Jadi karena dia kena dengan inna, maka dia berubah harokatnya Muhammadan ya. Tetapi penjelasnya tidak berubah, karena penjelasnya ini dia bukan bergantung sama ini lagi, tapi dia bergantung kepada inna ini. Kalau tadi tanpa ada inna, dia bergantung dengan harokat yang di sini, yang dia perjelas. Tapi sekarang beda, dia bergantung ke inna ini. Dia bergantung ke inna karena dia di sini sebagai khobar penjelas dari inna ini. Inna. Penjelas dari sesungguhnya kalau bahasa kita. Kemudian anna. Nah, dan di sini dia langsung kita sudah kunci tadi inna ini ya. Yeah. Jadi inna ini dia harus memiliki isim dan dia memiliki khobar. Jadi dia memiliki kalimat utama dan dia memiliki kalimat penjelas. Dan langsung di sini ada man. Ada man. Nah, kita sudah jelaskan dulu ya di awal-awal pertemuan bahwasanya kalau ada mim nun, mim dengan nun, kalau kita nggak tahu harokatnya apakah dia ini baris atas atau baris bawah, itu tergantung kata setelahnya ya. Misalkan dia seperti ini, kita nggak tahu nih apakah dia man atau min, maka tergantung kalimat kata setelahnya. Kalau setelahnya itu dia isim, kata benda, maka dia min ya, minal masjid, min baitin gitu ya. Tapi kalau misalkan setelahnya itu dia fi'il, kata kerja, maka dia man gitu ya. Man gitu ya. Man yadhhab ya, man ya'kul, yaitu kaidah biasanya ini kita sering melihat. Dan di sini dia man, di sini jelas dituliskan kita man, berarti setelahnya itu kata kerja ya, setelahnya itu kata kerja. Dan jelas di sini al-qa'a, dia adalah kata kerja ya. Al-qa'a yuti'u artinya tunduk ya, atau mentaati ya, atau tunduk. Nah, kemudian di sini ada ar-rasula ya. Man ata'a kata kerja ya. Ya, man ata'a. Ya. Dan di sini yang tadi ya, man ata'a ar-rasula, tiba-tiba dia mansub ya, tiba-tiba dia berbaris atas. Ar-rasula ya. Ya, maka jawabannya kenapa dia berbaris atas di sini, karena dia adalah objek maf'ulun bihi ya,
Karena kalau kita lihat di sini man atau ar-rasul, siapa yang mentaati rasul. Rasul ini objeknya sesuatu yang ditaati. Begitu, makanya dia mansub ya. Jadi dalam bahasa Arab objek itu dia harus berbaris fathah dan pelaku itu dia harus berbaris dhammah. Ini dalam bahasa Arab. Jadi objek ya. Misalkan misalkan Muhammad memakan roti, maka roti itu dia harus berbaris fathah dan Muhammad itu dia harus berbaris dhammah. Ya, Muhammadun ya'kulu al-khubza. Misal al-khubza di sini roti. Maka al-khubza ini kenapa dia berbaris atas? Karena dia ini adalah objek. Dan Muhammadun kenapa dia dhammah? Karena dia adalah pelaku. Khubza. Pelaku. Khubza ya. Khubza itu Roti. Khubzun. Khubzun. Ya, roti. Roti. Khubzun. Ya, di sini apa ar-rasul. Salam. Kita punya adaan ya. Adaan di mana an ini dia pasti ketemu dengan isim, kata Isim. benda. Dan kata benda ini dia harus baris atas dan nanti ada kalimat penjelas. Di mana kalimat penjelasnya itu dia harus dhammah. Dan di sini setelahnya ada ar-rasulah. Ar-rasulah kenapa dia ar-rasulah? Ya, di sini ar-rasulah dia mansub karena dia adalah objek ya, seperti yang kita bilang. Dan dia sebagai objek maf'ul dalam bahasa Arabnya. Kalau dia sudah objek berarti kita akan bertanya mana dia pelakunya gitu ya. Mana dia pelakunya? Ya, karena dia ini objek. Mana pelakunya? Pelakunya adalah bomir yang dikandung oleh fiil yang di sini. Ya, apoa. Ya, dia mengandung fiil huwa. Ya, huwa dia. Ya, dan di sini disebutkan kita man. Ya, siapa? Siapa di sini adalah dia yang dimaksud dengan huwa. Berarti siapa yang mentaati Rasul, berarti siapa ini dialah yang menjadi fiilnya, ya pelakunya. Man ata'a ar-rasul. Atau kalau kita tanpa man ata'a berarti huwa atau ar-rasulah. Ya, karena domirnya di sini domir yang tersembunyi ya, yaitu kembalinya ke huwa, dia satu tunggal ya, ata'a. Dialah yang menjadi pelakunya. Di sini. Nah, dan kalau melihat kalimat ini atau ar-rasulah, di sini sudah jelas bagi kita ya bahwasanya an yang ada di sini isimnya adalah man. Ya, kalimat utamanya, dan atau ar-rasulah dialah kalimat penjelasnya. Ya, man. Walaupun dia tidak berharokat fathah di sini tapi dia dihukumi. Ya, biasanya orang akan mengatakan awal jumlah itu dan kalimat ini ya, fi mahalli kedudukannya adalah mansubun fi mahalli nasbin isim inna, pasti disebut. Dan atau ar-rasulah jumlah ini fi mahalli kedudukannya adalah marfu ya, fi mahalli raf'in khabar inna, pasti seperti itu ya. Dia adalah penjelas dari kalimat inna biasanya begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke wa wahhadallaha. Ya, di sini Allah dia mansub juga dan sebagai objek yang maf'ul ya. Tapi nggak boleh kita i'rab sebagai maf'ul ya, karena ini lafaznya Allah ya. Biasanya di i'rab itu dia mengatakan lafzul jalalah. Jadi kita i'rab dia ini sebagai lafzul jalalah, yaitu nama yang agung. Ya, nggak boleh kita bilang mansubun wa alamatun nasbihi ya. Tapi biasanya orang Arab dia akan mengatakan lafzul jalalah sampai di sana saja. Nggak perlu mengatakan mansubun. Tapi kalau kita bicara kedudukannya, maka kenapa dia di sini? Dia adalah objek gitu ya. Jadi dan siapa? Ya, ada wawunya di sini, wawul atuf. Dan siapa yang mengesahkan wahada yuwahidu tauhid, yang menjadikan satu. Dia maf'ul dan sama ya.
fa'ilnya adalah huwa juga. Ya, siapa yang, ya, jadi siapanya itu dia yang pelakunya, yang mengesahkan Allah. La yajuzu. Di sini ada la, Wa wahadallah. ya, artinya ada la nahiyah, la larangan, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa kita harus sebutkan dia inilah nahiyah, la nafiyah? Karena ketika menerjemahkan itu kita tahu. Berarti artinya tidak. Apakah tidak? Kita nggak mungkin. Tapi kita harus bilang tidak boleh. Nanti kita akan menerjemahkan tidak ada. Ya, di sini. Tapi ada dan larangan itu nggak ada di sini. Dia cuma la aja. Di sini la nahiyah, tidak boleh. Yajuzu. Ini adalah kalimatnya jaza yajuzu. Jaza yajuzu. Ini kata kerja ini ya. Artinya boleh. Jaza yajuzu boleh. Jaza yajuzu boleh. Tidak boleh. Dan di sini dia mengandung huwa ya. Tidak boleh bagi dia. Lahu ya, bagi dia ya, lahu. Di sini ada lam setelahnya ini, yaitu lam tamlik namanya, lam kepemilikan. Ya, karena barisnya fathah ya, la. Bukan yang huruf jar li. Beda ya. Jadi dia la, lam tamlik, lahu. Dan dia ditambah dengan hu. Dimana dia ini adalah mode huwa yang bersambung dengan isim. Jadi kalau huwa disambung dengan kata benda, itu dia akan menjadi hu. Berbeda dengan huwa disambung dengan kata kerja, dia akan menjadi tu ya, seperti yang kita pelajari ya. Kalau misalkan kolam, pulpen, kalau disambung dengan huwa, pulpen dia kolam. Ya, tapi kalau misalkan menulis kataba disambung dengan huwa, kataba saja. Kataba bukan kata itu anak ya. Ya, di sini lahu untuk dia. Lahu untuk dia. Kitab Muwalatu. Ya, di sini adalah muwalatu. Muwalatu di sini dia adalah sebagai kalimat utama di sini ya. Mubtada ya, bahasa kita ya, kalimat utama muwalatu. Jadi adalah masdar dari kata walla yuwalli. Ya, artinya loyal ya kalau bahasa, atau condong ya kalau bahasa kita ya, condong. Ya. Muwalah ya, condong. Man ya, tadi kita sudah belajar ya, kalau man berarti setelahnya itu man setelahnya itu isim atau fi'il. Fi'il. Berarti hada di sini dia adalah fi'il ya, hada yuhadu. Artinya memerangi ya, atau memusuhi. Hada yuhadu. Dan di sini Allah kenapa dia mansub? Karena dia objek ya, kalau bahasa kita ya, dia yang diperangi. Nah, di sini ada siapa yang memerangi Allah gitu ya, man haddallah, siapa yang memusuhi Allah. Man haddallah. Dan di sini ada Wa warasulahu. rasulahu. Ya, kalau kita melihat di sini Ya. kenapa dia mansub? Karena di sini ada waw ya. Di mana waw ini fungsinya dia memindahkan harokat isim sebelumnya, harokat kata benda sebelumnya. Kalau kata benda sebelumnya ini dia baris atas, berarti setelah waw ini juga baris atas juga. Nanti kalau misalkan di sebelumnya ini baris dhammah, setelahnya juga baris dhammah. Itu fungsinya waw ya, kata sambung. Dan hu ini harokatnya tetap ya, karena dia dhamir, tetap dia. Rasulahu tetap. Kemudian di sini walau. Nah, di sini ada wa dan lau, ini kita bantunya. Karena di sini kana. Ya, ini saudara inna. Beda ya, perbedaan dengan inna ya. Kalau kebalikannya kebalikan dari inna. Kalau inna isim setelahnya itu dia harus masuk dan
jelasnya itu dia harus dhammah. Tapi kalau kana kebalik, ya, dia pasti juga sama, dia ketemu isim juga. Hanya saja isim ini dia harus berbaris dhammah ya kalau dia. Dan kalimat penjelasnya tersebut dia berbaris atas. Kita contohkan tadi bahwasanya Muhammadun Rasulun. Ya, kalau kita gunakan dia karena ini artinya sungguh, sama juga kalimat penguat juga ya, sungguh. Kana, kalau kita gunakan kana berarti dia harus ininya dhammah Muhammadun dan ininya Rasulan. Rasulan. Kenapa dia tanwin? Karena nggak ada lam. Rasulan. Jadi Rasulan sebagai sungguh, Muhammad adalah utusan. Kalau yang tadi inna itu penguatan yang lebih kuat lagi ya, inna sesungguhnya. Inna Muhammadan Rasulullah. Kalau ini kan. Dan di sini kita ada kalimat aqraba. Mana hapus di sini? Di dalam bahasa Arab dia ada namanya isim tafdil, isim yang pengutamaan. Ya, contohnya ini asal katanya adalah qarib, dekat. Kalau kita bilang lebih dekat, kita tambahkan alif ya. Kita hapus ya ya. Aqrab. Ya, lebih dekat. Ya, sangat dekat. Contohnya sama yang seperti yang sering kita dengar. Ya, kabirun Akbar. ya, kita mau mengatakan sesuatu yang lebih besar, kita hapus ya-nya, kita tambahkan dia alif. Akbar. Dan yang biasa menjadi candaan kita juga di kelas yaitu kata jamil, ganteng ya. Ya. Jamil ini ganteng. Jamil. Kalau kita bilang lebih ganteng, ganteng lebih ganteng. Ajmal. Tambahkan alif, kita hapus ya ini. Ajmal. Lebih ganteng. Dan di sini ada aqrab, sesuatu yang paling dekat, qarib, dan ini penguatnya. Walaupun dia itu sangat dekat sekali, jadi walaupun dia itu sangat dekat. Aqrab. Qaribun asal kata qaribun Ustaz. Qaribun itu kata awalnya. Qaribun. Aqraba. Kana aqraba. Qaribin. Walaupun dia ini sangat dekat dari yang dekat. Qaribun ini isim. Isim, qarib. Ya mungkin sampai di sini, insya Allah ayatnya ini kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Dan kita sedikit sebelum menunggu azan ya, mungkin biar Pak Bobo dia nggak bingung-bingung ya, bagaimana membedakan isim fi'il harf. Ya. Jadi mana dikatakan di Ajrumiyah bahwasanya al-kalam huwa lafzun murakkabun mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima. Bahwasanya perkataan orang Arab itu disusun dari 3 komponen saja. Jadi yang menyusun perkataan mereka, baik itu secara tulisan atau ucapan, yang menyusunnya itu hanya 3, yaitu isim, kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan hal, kata bantu. Dan di bahasa Indonesia juga ada pelajaran ini ya, ada kata kerja, kata benda, dan ada kata bantu. Cuman ini yang lebih luas ya, ada kata sifatnya juga ya. Seperti kita mengatakan Muhammadun yang ini yakulu al-khubza fil bait misalnya. Fil bait.
Dari perkataan ini pasti dia mengandung 3 hal ini. Bukan itu dia isim, dia fi'il, atau dia hal. Pasti. Ya. Dan kita hapus di sini gitu ini. Pertama, fal ismu yu'rafu bil hafdi. Kalau isim kata benda itu tandanya pertama baris bawah. Ini pasti baris bawah. Sini kita beri garis bawah tanda pertamanya. Jadi kita cari di sini Muhammadun ya'kulu al-khubza fil baiti. Maka yang baris bawah ini dia adalah isim. Dia adalah kata benda. Kemudian yu'rafu bil khafdi wat tanwin. Dia juga ditandai dengan tanwin. Tanwin itu ada 3. Bisa jadi dun, bisa jadi dan, bisa jadi din ya. 3 tanwin ini. Jadi kita cari di sini mana yang tanwin. Muhammadun tanwin. Berarti dia adalah isim. Kata benda. Kemudian waduhul alifi wal lam. Adanya alif lam yang menempel. Ya, ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Kalau kita lihat di sini Muhammadun ya'kulu al-khubza. Ada yang punya alif lam, al-khubza dan al-bait. Jadi dua-duanya ini dia adalah benda atau isim. Ini kita mengetahuinya di dalam teks gitu ya. Tapi kalau di terjemahkan isim itu adalah madalla ala insani, segala sesuatu yang menunjukkan manusia, atau hewan atau hewan, atau jamadin atau benda mati katanya ya, atau nabatin atau tumbuh-tumbuhan ya, atau wasfin atau sifat, atau makna atau sesuatu yang memiliki makna yang majazi ya. Itu yang dinamakan isim. Tapi kalau kita nggak tahu itu, kita melihat ini saja maka cukup kita lihat ini. Dan ditambah dengan wanida, harfu nida. Ya, setelah kata ya itu kalau kita memanggil ya Muhammad, berarti setelahnya itu adalah isim. Kemudian yang dia itu dimajrurkan dengan 2 hal, dengan huruf jar. Contohnya yang ini fil masjid dia majrur dengan atau idhofah. Karena dia itu kalimat yang dijelaskan. Contohnya seperti kolaman, pulpen. Pulpen ini banyak. Tapi kalau kita mau bilang pulpen ini miliknya ustaz, nah kita bilang kolamul ustaz. Ya, ustazi. Karena ini adalah kalimat penjelas dari yaisi. Maka dua-duanya ini, kalimat utama dan kalimat penjelas ini, dia adalah isim. Adapun fi'il kata kerja, dia itu yu'rafu bi, pertama qad, dia pasti didahului dengan qad ya, seperti qad qamatis shalah ya, qad qamat as-shalatu ya, di sini ada qad, berarti setelahnya ini dia pasti fi'il, ada qadnya. Dan diketahui juga dengan sin. Sin ini dalam bahasa Arab artinya akan. Jika ditempel dengan fi'il artinya akan. Misalkan zahaba yazhabu azhab. Azhab ini pergi. Kalau kita tempel dia dengan sin, sa'azhab, berarti saya akan pergi. Sa'azhab. Ya. Dan ada dia ketemu dengan saufa juga. Saufa azhab. Saya akan pergi tapi dalam waktu yang lama. Saufa. Dan dia akan disambung juga dengan wa ta'ut ta'nif as-sakinah, dan ada diakhiri dengan ta sukun di akhirnya seperti qamat. Ya, dia ini tandanya adalah ta sakin. Dia berarti karena fi'il itu dia karena isim itu kata benda itu tidak boleh dia berharokat sukun. Ya, sebagaimana yang disebutkan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wala jazm wala khafdhu fiha. Kalau di dalam teks ya isim itu harokatnya itu ada 3, dhammah,
fathah dan kasrah. Tidak boleh disukunkan kecuali dalam waqaf saja. Tidak boleh disukunkannya kecuali dalam waktu waqaf. Berbeda dengan fi'il, dia itu fa'il af'ali min dzalika, tandanya ada 3 juga, ada dhammah, ada nasab juga, dan ada sukun, dan tidak ada baris bawahnya dalam kata kerja. Ya, kalau kita baca kitab. Qad qamatis sholatu. Kenapa sholatu di sini? As-salatu isim. Ya isim ya. Ya. Kenapa dia itu? Isim fa'il. Ya, dia fi'il ya, Fa'il. pelakunya. Fa'il. Fa'ilnya ya. Jadi qad qamatis shalah, ya salat ya telah tiba. Makanya kalau kita nyambung qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah ya. Karena sering kita dengarnya qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Ya, jadi dia tu. Qad qamatis sholatu ya. Ya, sholat. Ya mungkin sampai di sini ya hari ini. Insyaallah besok kita